Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyampaikan lebih dari 2 juta peserta penerima bantuan iuran kembali diaktifkan. Komplotan begal sadis terhadap seorang petugas pemadam kebakaran berhasil diringkus petugas Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Pusat. Di pedalaman Siberia Timur, berdiri sebuah desa kecil yang dikenal sebagai salah satu pemukiman terdingin di bumi. Halo pemirsa setia Berita Nasional TV, senang sekali Berita Nasional Siang kembali hadir ke hadapan Anda. Selain 3 informasi tadi, tim redaksi kami telah menyiapkan sejumlah informasi menarik lainnya. Bersama saya Ajeng Tiara, inilah Berita Nasional Siang selengkapnya. Kita ke informasi yang pertama, pemirsa. Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan pentingnya peran wartawan parlemen dalam menjaga kualitas demokrasi. Hal ini disampaikan dalam ajang KWP Awards 2026 di Kompleks Parlemen Jakarta. Alhamdulillah bahwa acara KWP ini Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan apresiasi kepada Koordinatoriat Wartawan Parlemen atas terselenggaranya ajang KWP Awards 2026. Menurut Puan, kegiatan ini bukan sekedar seremonial, melainkan momentum penting untuk merefleksikan hubungan antara lembaga legislatif, media, dan masyarakat. Puan menegaskan, parlemen tidak dapat bekerja sendiri tanpa dukungan dan partisipasi publik yang salah satunya disalurkan melalui peran media. Ia menilai wartawan parlemen memiliki peran strategis sebagai penghubung antara kebijakan yang dibuat oleh lembaga legislatif dengan pemahaman masyarakat. Dalam era digital ini, Puan juga mengingatkan tantangan besar yang dihadapi dunia jurnalisme, mulai dari maraknya hoax hingga informasi yang tidak utuh. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya jurnalisme yang tidak hanya cepat, namun juga akurat, mendalam, dan mampu memberikan konteks yang jelas kepada masyarakat. Puan berharap wartawan parlemen terus menjaga profesionalisme dan integritas dalam menyampaikan informasi demi mendukung terwujudnya demokrasi yang sehat. ya alhamdulillah bahwa acara KWP ini semoga bisa menjadi jembatan antara gedung parlemen dengan dunia jurnalisme untuk bisa menyampaikan hasil-hasil yang sudah dilakukan oleh parlemen, ya bukan hanya DPR tapi MPR, DPD, sehingga kebijakan-kebijakan itu bisa disampaikan melalui bahasa keseharian rakyat sehingga rakyat paham isi dari semua kebijakan yang kita lakukan. Khususnya jangan sampai kemudian ada kesalahpahaman bahwa apa yang kami lakukan itu memang betul-betul sesuai, dan tentu saja menjadi jembatan bahwa jangan sampai kemudian ada kesalahpahaman, apalagi di era digital seperti ini banyak sekali berita hoaks, berita yang kontennya itu kemudian dipotong-potong sehingga menimbulkan salah persepsi di masyarakat. Jadi selamat kepada koordinatoriat parlemen yang ada menyelenggarakan acara ini. Semoga acara ini bukan hanya merupakan acara seremonial namun bermanfaat bagi kita semua. Dari Jakarta, Natasha Alko, Anggada Agung, Berita Nasional TV. Informasi selanjutnya, lonjakan harga bahan baku kembali memukul pelaku usaha kecil di Kabupaten Pandeglang, Banten. Akibat harga kedelai dan plastik pembungkus yang melambung tinggi, sejumlah pengrajin tempe terpaksa mengambil langkah pahit dengan merumahkan karyawan guna menekan biaya operasional. Jika kondisi ini terus berlanjut, para pelaku usaha khawatir akan gulung tikar. Lesunya aktivitas produksi mulai dirasakan di salah satu sentra pembuatan tempe rumah milik Yadi di Kelurahan Sukaratu, Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang, Banten. Meski mesin produksi masih berputar, namun volumenya tidak seramai biasanya. Yadi mengaku harus memutar otak agar usahanya tetap bertahan di tengah kepungan kenaikan harga. Harga kedelai impor saat ini mengalami kenaikan dari Rp8.000 menjadi Rp12.000 per kilogram. Tak hanya kedelai, harga plastik pembungkus bahkan naik hingga 100%, dari Rp28.000 menjadi Rp52.000. Demi menjaga kepercayaan pelanggan, Yadi memilih tidak menaikkan harga jual maupun mengurangi ukuran tempe.
Namun konsekuensinya ia terpaksa merumahkan 6 orang karyawannya karena tak sanggup lagi membayar upah di tengah biaya produksi yang mencekik. Karena kita tidak mau mengecilkan ataupun menaikkan harga dari produk kami. Makanya kami mensiasatinya itu dengan mengurangi karyawan. Sebelumnya berapa Pak karyawannya, Pak? Yang tadinya biasanya 5-6 orang karyawan. Sekarang yang 5-6 orang itu kami off-kan dulu karena dampak kenaikan harga kedelai ditunjang dengan harga plastik yang melonjak tinggi, meroket harga plastik yang tidak menentu harganya. Para pengrajin berharap pemerintah segera turun tangan untuk menstabilkan harga kedelai dan bahan pendukung lainnya di pasaran. Jika tidak, ancaman pengangguran dan kelangkaan tempe sebagai makanan merakyat akan semakin nyata. Dari Pandeglang, Banten, Tim Liputan Berita Nasional TV. Ya pemirsa, diduga kerap dijadikan tempat nongkrong sambil berpesta miras, belasan bangunan yang berada di bantaran Kalimati, Sawah Besar, Jakarta Pusat dibongkar paksa petugas Satpol PP Kamis pagi. Selain mengganggu ketertiban umum, keberadaan bangunan di bantaran kali ini juga membuat kumuh wajah ibu kota. Dengan menggunakan peralatan seadanya, petugas Satpol PP dibantu oleh petugas PPSU langsung membongkar satu persatu bangunan semi permanen yang berdiri di sepanjang bantaran Kalimati, Jalan Raja Wali Selatan 1, Sawah Besar, Jakarta Pusat pada Kamis pagi. Bangunan semi permanen tersebut dibongkar paksa lantaran keberadaannya sudah sangat meresahkan warga sekitar. Berdasarkan laporan masyarakat, lokasi ini seringkali disalahgunakan sebagai tempat berkumpul untuk berpesta, minuman keras hingga larut malam. Kondisi itu dikhawatirkan akan menimbulkan tindakan kriminal seperti tawuran hingga pembegalan. Jadi penertiban kali ini bertujuan untuk dapat dilakukan penataan kawasan yang menjadi program kerjanya Pak Lurah Gunung Sari. Ya, jadi ini kita tertibkan semua bangunan ini. Tadi ada sejumlah sekitar 14 tempat-tempat nongkrong. Ya, nah kita tertibkan semua. Nanti akan ditata juga oleh Pak Lurah Gunung Sari Utara. Dan kita juga menyiapkan juga, ini ada tempat yang kita rapikan sekalian untuk dijadikan tempat parkir daripada musola. Jadi musola ini banyak jemaahnya, tapi kalau dia beribadah tidak ada tempat parkirnya. Jadi sekalian semua kita tata rapi, termasuk jalan yang berlobang di sini, kita minta kerjasamanya dari Bina Marga, supaya ini langsung ditambal, seperti itu. Tak hanya sekedar membongkar, petugas juga turut membantu merapikan jalanan yang rusak di sekitar kawasan tersebut, agar tak lagi digunakan untuk hal-hal negatif. Lahan yang telah dibersihkan ini langsung ditata ulang untuk pembangunan taman hingga program urban farming dengan menanam berbagai tanaman produktif seperti pakcoy dan cabai. Tim Liputan Berita Nasional TV. Kabar berikutnya, Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI Daerah Jawa Barat menggelar seminar penyiaran tanpa kekerasan terhadap perempuan dan anak. Gelaran ini didasari tingginya kasus pelanggaran di 5 tahun terakhir atas kasus tersebut. Bertempat di Aula Universitas IKIP Siliwangi, Kota Cimahi, Jawa Barat, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Barat menggelar seminar penyiaran ramah perempuan dan anak. Bertema Siraman atau Siaran Ramah Perempuan dan Anak, gelaran ini diikuti oleh ratusan insan penyiaran di Bandung Raya dan para mahasiswa serta akademisi. Di dalam seminar siraman tersebut, Profesor Ilmu Komunikasi Dede Fardiah, Komisioner KPI di Jabar, lalu Priambodo dan Dede Kania menjadi pemantik gelaran yang berlangsung meriah. Ketua KPI Daerah Jawa Barat Adiana Slamet mengungkapkan data di 5 tahun terakhir penyiaran baik di radio dan televisi masih terdapat pelanggaran terhadap perempuan dan anak. Di mana pelanggaran yang ditayangkan di televisi ataupun radio sebagian besar kategori kekerasan verbal seperti penayangan lagu yang tidak layak ditonton dan didengarkan anak, hingga kekerasan nonverbal seperti aksi dorongan atau tarikan terhadap anak yang diperankan dalam sinetron. Atas dasar tersebut, selayaknya penyiaran di Indonesia, khususnya di Jawa Barat, bisa bersinergi untuk menciptakan siaran ramah perempuan dan anak, sesuai peraturan Undang-Undang Penyiaran Nomor 23 dan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Isi Siaran. Kawan-kawan mahasiswa itu ya, bahwa permasalahan perempuan dan anak ini adalah permasalahan
permasalahan isu strategis yang kami tetapkan karena memang lembaga penyiaran ini harus coba menjadi satu institusi yang kemudian bisa gitu ya membantu pemerintah tentunya dalam perlindungan perempuan dan anak, apalagi di tengah disrupsi informasi itu di media berbasis internet begitu luar biasanya konten-konten yang kemudian tidak ramah anak dan perempuan. Maka hari ini kami bergerak untuk melakukan itu. Harapannya, lembaga penyiaran selalu memperhatikan isi siaran yang sehat dan bertanggung jawab untuk generasi bangsa ke depan. Dari Jawa Barat, Tim Liputan, Berita Nasional TV. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyebut lebih dari 2 juta peserta penerima bantuan iuran kembali diaktifkan. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, pemerintah Kota Jakarta Timur menutup tempat pembuangan sementara atau TPS sampah liar di kawasan Kampung Rawadas, Pondokopi. Sejumlah petugas gabungan disiagakan di lokasi mengantisipasi warga yang nekat membuang sampah. Bagi warga yang kena OTT buang sampah sembarangan kena sanksi berupa denda rupiah hingga kurungan di Bui. Suasana di kawasan Kampung Rawadas, Kelurahan Pondokopi, Durensawit, Jakarta Timur pada Rabu malam 15 April 2026 tampak berbeda dari biasanya. Di sini tidak ada lagi aktivitas warga membawa dan membuang kantong berisi sampah ke area ini. Sejumlah petugas gabungan terdiri dari Satpol PP, Satuan Linmas, hingga petugas keamanan TPU disiagakan di titik bekas tempat pembuangan sementara atau TPS sampah liar di kawasan Kampung Rawadas. Penjagaan ketat ini dilakukan setelah ada instruksi untuk menutup total TPS sampah Kampung Rawadas. Petugas berpatroli dan berjaga secara bergantian demi memastikan tidak ada warga yang bandel atau kucing-kucingan dengan petugas untuk membuang sampah pada malam hari. Sebelumnya, penutupan ini dilakukan melalui aksi kerja bakti pembersihan sampah liar yang menumpuk sejak usai perayaan Idul Fitri 2026. Tumpukan sampah menimbulkan bau tidak sedap, mengganggu kenyamanan warga sekitar dan pengguna jalan serta area pemakaman umum di sekitarnya. Ini kita giat dari sore sampai pagi dalam rangka pengamanan dan penjagaan di bekas TPS Rawadas RW 02 agar tidak ada lagi warga yang membuang sampah di sini karena sudah ditutup oleh pihak kelurahan. Penjagaan ini akan berlangsung berapa lama? Terus ada sanksi apa ya nanti kedapatan ada warga yang masih membandel buang sampah? Untuk penjagaan ini, untuk jangka waktunya tidak ditentukan, tergantung dari pimpinan. Dan untuk jika ada warga yang membuang sampah di sini, akan dikenakan sanksi sesuai aturan yang ada tentang kebersihan dan tata. Selain penjagaan, sejumlah spanduk imbauan serta dilakukan operasi tangkap tangan atau OTT bagi pelanggar dengan sanksi denda sesuai ketentuan dan garis pembatas dipasang di lokasi. Sanksi OTT buang sampah sembarangan berupa uang paksa atau denda mulai dari Rp100.000 hingga Rp500.000 per individu atau denda hingga puluhan juta rupiah bagi pelaku usaha. Selain denda, pelaku bisa dikenakan sanksi sosial atau kurungan penjara, terutama untuk kasus serius seperti membakar sampah. Warga dihimbau meningkatkan kesadaran akan kebersihan dan mengikuti prosedur pembuangan sampah yang sudah ditetapkan pihak kelurahan maupun kecamatan. Dari Jakarta, Nandityo, Berita Nasional TV. Informasi selanjutnya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyampaikan lebih dari 2 juta peserta penerima bantuan iuran atau PBI BPJS Kesehatan kembali diaktifkan. Kebijakan ini dilakukan setelah sebelumnya sekitar 11 juta peserta dinonaktifkan pada awal 2026. Hal ini disampaikan Gus Ipul dalam rapat kerja bersama Komisi 9 DPR RI di Jakarta. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menerangkan berbagai upaya pemerintah menata ulang data kepesertaan jaminan kesehatan nasional. Reaktivasi peserta dilakukan melalui berbagai segmen pembiayaan. Hal ini disampaikan Menteri Sosial dalam rapat kerja bersama Komisi 9 DPR RI pada Rabu 15 April 2026 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.
Gus Ipul mengatakan sejak Januari hingga Maret 2026 tercatat lebih dari 242.000 peserta telah diaktifkan kembali, termasuk lebih dari 106.000 penderita penyakit katastropik direaktivasi secara otomatis. Selain itu, sebanyak 305.000 peserta kembali aktif di segmen PBI, sementara lebih dari 1,4 juta peserta diambil alih pembiayaannya oleh pemerintah daerah. Sebagian peserta lain masuk ke segmen ASN, TNI, Polri, serta ditanggung oleh perusahaan atau tempat kerja, termasuk pensiunan dan pegawai BUMN, BUMD. Pemerintah menegaskan akan terus memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk melakukan reaktivasi agar akses terhadap layanan kesehatan tetap terjaga. Natasha Alko, Anggada Agung, Berita Nasional TV. Kabar lainnya, pemirsa, Wakil Ketua MPR RI Edi Suparno menyatakan Indonesia kini memasuki zona aman energi di tengah tekanan pasar global. Penilaian ini didasarkan pada keberhasilan pemerintah mengamankan pasokan minyak mentah dan LPG termasuk dari Rusia. Di tengah dinamika pasar energi global yang masih bergejolak, pemerintah terus mengupayakan penguatan ketahanan energi nasional melalui berbagai langkah strategis. Wakil Ketua MPR RI Edi Suparno menyatakan Indonesia kini memasuki zona aman energi di tengah tekanan pasar global. Hal ini disampaikan Edi Suparno di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa 15 April 2026. Edi menyebut kondisi pasar energi global saat ini berada dalam situasi seller's market, di mana negara pemilik sumber energi memiliki kendali besar terhadap harga dan distribusi. Dalam situasi tersebut, negara pengimpor seperti Indonesia harus bersaing ketat untuk mendapatkan pasokan minyak dan gas. Nah, jadi artinya diplomasi Presiden Prabowo secara berhasil bisa mendapatkan minyak mentah dan gas yang kita butuhkan dari Rusia. Ya. Jadi saya kira yang tadinya kita memang mencari berbagai alternatif, karena di pasaran sekarang ini berebut semua. Gitu. Terutama mereka-mereka yang mengkonsumsi BBM dalam jumlah yang besar, mengkonsumsi migas dalam jumlah besar. Lebih lanjut, Edi menyatakan melalui diplomasi energi yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto, Indonesia berhasil mendapatkan sumber pasokan baru dari Rusia. Menurut Edi, langkah ini penting untuk menjaga ketahanan energi nasional sekaligus mengantisipasi potensi gangguan pasokan global. Ia juga memastikan pasokan BBM nasional saat ini masih dalam kondisi aman, termasuk dari jalur impor yang selama ini bergantung pada Singapura dan Malaysia. Oleh karena itu saya bersyukur bahwa diplomasi energi yang dilakukan oleh Bapak Presiden bisa berhasil dengan baik, sehingga kita tidak perlu khawatir bahwa suatu ketika misalnya kendaraan kita nggak bisa berjalan, ya kapal laut tidak bisa berlayar, ya kereta api tidak bisa berjalan, tetapi dengan adanya supply dan pasokan yang sudah bisa terjamin, saya kira kita sudah boleh dikatakan memasuki zona aman. Mudah-mudahan akan berlangsung seterusnya seperti demikian. Gitu. MPR berharap kondisi pasokan energi nasional yang saat ini terjaga dapat terus dipertahankan, sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional di tengah ketidakpastian pasar global. Natasha Alko, Anggada Agung, Berita Nasional TV. Ya, pemirsa, Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani melakukan inspeksi mendadak dan monitoring harga kebutuhan pokok di Pasar Baru Bekasi, Jawa Barat. Langkah ini dilakukan untuk memastikan harga pangan tetap stabil sesuai arahan pemerintah. Berbagai cara dilakukan pemerintah demi menjaga daya beli masyarakat. Pemerintah melalui Perum Bulog terus intensif melakukan pengawasan langsung di lapangan. Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani melakukan sidak di Pasar Baru Bekasi, Jawa Barat, Rabu 15 April 2026. Dalam kegiatan ini, Dirut Bulog didampingi pemimpin wilayah Jawa Barat Nurman Susilo, serta berkoordinasi dengan unsur TNI dan Satgas Pangan. Rombongan meninjau langsung sejumlah komoditas dan berdialog dengan para pedagang. Apa yang naik? Apa yang... Hasil pemantauan menunjukkan harga kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, gula, bawang, telur, dan cabai masih stabil. Harga tersebut dinilai sesuai dengan harga eceran tertinggi dan harga acuan pemerintah. Nah, sesuai arahan dari Pak Presiden, yang mana di rapat dengan para menteri kemarin disampaikan bahwa tidak ada kenaikan harga. Oleh karena itu, kami dari Bulog dalam beberapa hari ini untuk mengecek kondisi harga-harga di pasar. Syukur alhamdulillah
Tadi sudah kami cek keliling di Pasar Baru Bekasi. Nah, kemarin kami juga sudah ngecek beberapa pasar di Jakarta, sementara dalam keadaan kondusif harga-harganya. Meski demikian terdapat kenaikan harga daging sapi sekitar Rp10.000 per kilogram yang dipengaruhi meningkatnya permintaan menjelang Hari Raya Idul Adha. Para pedagang juga mengeluhkan kenaikan harga plastik 40 hingga 50% akibat terbatasnya pasokan bahan baku di pasaran. Menanggapi hal ini, Dirut Bulog menyatakan pemerintah tengah mencari solusi alternatif untuk menjaga stabilitas, termasuk percepatan penyediaan bahan baku dan mendorong penggunaan kemasan alternatif seperti kertas. Melalui kegiatan ini, Perum Bulog menegaskan komitmennya untuk terus menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan demi melindungi daya beli masyarakat. Dari Bekasi, Jawa Barat, Tim Liputan Berita Nasional TV. Awalnya ya kita harusnya 145. Pemirsa, usai jeda kami akan hadirkan informasi komplotan begal sadis terhadap seorang petugas pemadam kebakaran diringkus petugas. Informasinya usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami di Berita Nasional Siang. Anda kembali menyaksikan Berita Nasional Siang. Pemirsa, seorang karyawan retail diduga menggelapkan uang salah satu gerai minimarket di kawasan Kebonjeruk, Jakarta Barat. Uang hasil setoran penjualan senilai Rp52 juta diduga dibawa kabur terduga pelaku. Seorang karyawan minimarket berinisial AS diduga menggelapkan uang hasil penjualan hingga puluhan juta rupiah di salah satu gerai yang berlokasi di Jalan Panjang Cidodol RT 9 RW 9 Kebonjeruk, Jakarta Barat. Peristiwa ini terungkap setelah pihak toko mencurigai setoran hasil penjualan yang menjadi tanggung jawab pelaku tidak kunjung masuk. Kecurigaan semakin menguat ketika terduga pelaku tidak dapat dihubungi dan tiba-tiba menghilang tanpa kabar. Berdasarkan informasi yang dihimpun, aksi tersebut terjadi pada 22 Februari 2026 dan telah dilaporkan ke pihak kepolisian sehari setelahnya, yakni pada 23 Februari 2026. Namun hingga kini pelaku masih dalam proses pencarian. Rekaman kamera pengawas CCTV dalam toko turut memperkuat dugaan tersebut. Dalam rekaman video ini, pelaku terlihat mengambil uang hasil penjualan dari dalam toko hingga melakukan transaksi melalui mesin ATM yang berbeda di lokasi yang sama. Seorang warga sekitar yang mengenal pelaku, Pono Sutan, mengungkapkan bahwa AS bukanlah sosok yang asing di lingkungan tersebut. Namun interaksi keduanya terbilang terbatas. Ia menjelaskan bahwa pelaku merupakan asisten kepala toko yang memiliki tanggung jawab untuk menyetorkan uang hasil penjualan harian. Namun menurutnya tidak ada indikasi pembobolan berangkas seperti yang sempat beredar. Pono juga menyebut bahwa jumlah uang yang diduga digelapkan jumlahnya mencapai sekitar 52 juta rupiah. Meski demikian, ia mengaku tidak mengetahui secara pasti latar belakang maupun motif pelaku. Informasi lain dari warga menyebut adanya kemungkinan dugaan bahwa uang tersebut digunakan untuk aktivitas judi online. Namun hal ini masih sebatas dugaan dan belum dapat dipastikan kebenarannya. Nah, asisten kepala toko itu ya dia bagian store, tapi nggak di-storein duitnya. Itu yang saya tahu. Berapa gede itu duitnya? Itu benar, sesuai yang abang tadi bilang. 52 juta. Ya. Itu sepengetahuan saya saya juga sama kepala toko si Pak Maulana kenal. Bang, katanya duit itu untuk apa sih? Kurang tahu saya. Dengar-dengar kata judul gitu, Bang. Kurang tahu kalau itu, nggak bisa saya ini. Itu urusan polisian lagi tuh. Pelakunya udah ketangkap atau belum sih, Bang? Saya juga belum tahu. Dari pihak Alfa juga ditanyain belum ada ininya gitu. Kelanjutannya. Terus, nah, kalau sepengetahuan Abang, ini bocah biasa aja tuh, kaget dia ngambil uang gitu, Bang? Saya sekalinya itu sempet main Mobile Legends pagi-pagi sama dia. Pas dia shift 3, saya datang juga tuh jam 5:30 sampai sinian. Sebelum buka toko saya nongkrong dulu di situ. Ya udah, saya main aja sama dia. Cuma nggak tahu latar belakang orang kayak gimana. Orang mana nggak tahu? Nggak tahu saya. Namanya siapa, Bang? Namanya kalau nggak salah Andre. Udah keluarin.
Itu berapa duit yang diambil? Ya saya sih dengar-dengar cuma berapa ya, lebih dari 5 juta. Oke. Itu hasil uang apa sih Bang katanya Bang? Ya, itu katanya pendapatan itu Alfa itu hasil. Ngambilnya di berangkas Bang? Dengar iya gitu. Terus di store lagi ke ATM gitu? Itu kan kurang tahu, pokoknya itu kabarnya itu cuma dia ambil terus dikeluarin, itu dengarnya kan begitu. Yang ambil karyawannya Bang? Iya. Kerja udah berapa lama Bang karyawannya Bang? Berapa bulan yang lalu itu. Udah agak lamaan lah ya? Udah lama sebelum puasa. Dia kenapa sih Bang ngambil duit di sini Bang? Ya kurang tahu, dia katanya main online. Judol? Iya. Judi online gitu Bang ya? Iya. Hingga saat ini pihak kepolisian masih melakukan pencarian terhadap pelaku. Identitas lengkap AS telah dikantongi namun keberadaannya belum diketahui. Masyarakat yang memiliki informasi terkait keberadaan pelaku dihimbau untuk segera melapor ke kantor polisi terdekat guna membantu proses penyelidikan. Kasus ini menjadi pengingat pentingnya penguatan sistem pengawasan internal di sektor retail, khususnya dalam pengolahan keuangan dan distribusi tanggung jawab karyawan guna mencegah terulangnya kejadian serupa di masa mendatang. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV. Kabar berikutnya, sesosok jasad bayi laki-laki ditemukan tewas mengenaskan di dalam box plastik di atas sebuah gerobak es cendol di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Diduga kuat bayi malang yang baru berusia 2 hingga 3 hari ini sengaja dibuang oleh orang tuanya untuk menutupi aib kehamilan yang tak diinginkan. Suasana pagi di Jalan Poros, Kelurahan Benteng, Somba, Opu, Kecamatan Borongbong, Kabupaten Goa sontak gempar. Warga yang mulanya hendak beraktivitas di sekitar bengkel mendadak dihentikan oleh penemuan jasad bayi laki-laki yang terbungkus rapi dalam selembar sarung di dalam box plastik berwarna gelap. Jasad tanpa dosa itu ditemukan tergeletak di atas gerobak es cendol yang terparkir di pinggir jalan. Ironisnya, box mencurigakan tersebut sudah berada di lokasi sejak hari Minggu kemarin. Namun tidak satupun warga yang berani membukanya karena mengira hanya barang titipan milik pedagang. Kecurigaan memuncak ketika hingga Senin pagi box tersebut tak kunjung dipindahkan. Seorang saksi mata yang juga pemilik bengkel langsung melaporkan hal ini kepada petugas Babim Kamtibmas Polsek Barong yang sedang berpatroli. Betapa terkejutnya warga ketika bungkusnya itu dibuka ternyata berisi jasad bayi yang sudah tidak bernyawa. Kemarin ada di situ barang, tidak dicurigai bilang orang. Dari pagi datang lagi, masih ada. Masih ada. Jadi saya cari petugas untuk membuka. Pas dibuka, bayi. Itu jam berapa itu Pak? Kita lihat kemarin. Kemarin sekitar jam 7:30. 7:30 Pak. Oh, pas buka di sini bengkel tadi. Iya, ada memang barang. Oh, ada memang. Iya, ada memang. Ini diperkirakan orang simpan kayaknya subuh, Pak. Atau bagaimana? Saya kurang tahu, iya Pak. Kurang tahu dulu. Pak, kalau dilihat ini pada saat kita buka itu kondisi bayi, bagaimana itu Pak? Yang membuka saya tidak lihat Pak, yang petugas yang lihat gitu. Petugas yang buka gitu bukan saya. Saya tidak lihat gitu bayi. Awalnya sampai ditahu ada bayi, bagaimana ceritanya itu? Awalnya sampai ditahu ada bayi di sini. Kita tidak bilang bayi, tapi kan biasanya orang meniti barang. Jadi tapi saya tidak berani buka Jadi kebetulan ada bapak bisa lewat sehingga bisa buka di barang bayi. Itu yang waktu ditahu bilang bayi isinya Pak. Petugas kepolisian dari Tim Unit Identifikasi dan Tim Forensik Bidokes Polda Sulawesi Selatan yang tiba di lokasi langsung memasang garis polisi dan mensterilkan area sekitar gerobak. Olah tempat kejadian perkara digelar secara teliti guna mengumpulkan bukti-bukti untuk mengungkap identitas pelaku pembuangan bayi ini. Berdasarkan pemeriksaan awal, tim forensik memastikan korban berjenis kelamin laki-laki dan diperkirakan baru berusia 2 hingga 3 hari pasca dilahirkan. Hingga kini unit reskrim Polsek Barongbong masih
masih melakukan pengembangan kasus untuk memburu orang tua yang tega membuang darah dagingnya sendiri di atas gerobak cendol. Aksi nekat ini diduga kuat dilakukan oleh pihak yang tidak menginginkan kehadiran sang bayi. Sementara itu, jasad bayi telah dievakuasi ke instalasi kedokteran forensik Rumah Sakit Bayangkara Makassar. Otopsi akan dilakukan guna memastikan penyebab pasti kematian korban. Ditemukan oleh Pak Bariksa dan Timbalan Judi sebagai Kapolres dan penyidik PPA Polres Goa dan termasuk juga dari bidan puskesmas yang berada di Kanjiro yang berada di wilayah tempat di sini dekat. Jadi perkiraan pukul tadi kami ditelepon dari forensik dokter Polda Sulsel ini sekitar pukul jam 9 lewat 20 menit. Ya, langsung kami menuju ke TKP. Ini diperkirakan sudah berapa hari Bang ini jasad bayi ini baru ditemukan? Baik, jadi perkiraan ini sudah pembusukan lanjut. Perkiraan ini kurang lebih 2-3 hari. 2-3 hari. Kalau untuk jenis kelaminnya sendiri Bang, lelaki atau jenis perempuan? Telah melakukan oleh TKP bersama tadi bidan juga, itu bukan berjenis kelamin laki-laki. Laki-laki Bang. Kalau kami masih penyelidikan langsung dengan unit PPA Polres Goa. Terus kalau umur sendiri udah? Ya, umurnya sendiri. Iya, diperkirakan kami perkirakan karena ini kondisi jenazah sudah pembusukan lanjut, jadi kita harus melakukan secara pemeriksaan scientific crime investigation. Menunggu surat dari Polres Goa. Benar, ini ditemukan bayi dalam jasad bayi di dalam mana ini? Nah, ini tadi di dalam box dan terbungkus kain sarung dan terbungkus dengan. Dari Goa, Sulawesi Selatan, Tim Liputan Berita Nasional TV. Selanjutnya, aksi nekat pencurian kotak amal terjadi di sebuah masjid di Kota Serang, Banten. Pelaku berhasil menggasak 2 kotak amal berisi uang jutaan rupiah. Ironisnya, aksi pencurian ini dilakukan saat warga sekitar sedang ramai melakukan kegiatan bersih-bersih di area masjid. Rekaman kamera pengawas atau CCTV memperlihatkan detik-detik seorang pria saat merusak dan menggasak kotak amal di dalam Masjid Ashabul Yamin, Kota Serang. Pelaku yang mengenakan jaket abu-abu dan topi hitam ini tampak tenang saat melancarkan aksinya pada pukul 7 pagi. Dari 2 kotak amal yang dirusak, pelaku berhasil membawa kabur uang donasi jamaah yang diperkirakan mencapai Rp1.500.000. Menurut pengurus masjid, pelaku diduga kuat sudah mengenal situasi lingkungan kompleks Bumi Agung 1. Pasalnya, meski warga sedang ramai beraktivitas membersihkan area luar masjid, pelaku tetap percaya diri masuk ke dalam masjid. Bahkan karena tidak membawa peralatan, pelaku sempat masuk ke dalam gudang masjid untuk mengambil sebuah palu yang kemudian digunakan untuk merusak gembok kotak amal tersebut. Ya, saya bebersih di sana. Sedangkan orang ini sebetulnya mungkin jam 7 sampai jam setengah 8 mereka udah di dalam. Udah di dalam, dia ngambil kotak ini, tapi ke sana dia kata muter apa CCTV, pegang apa istilahnya kipas angin jatuh Pak, jangan di samping tuh, ya. Nah, jadi dia muter terus-terusan, jadi kotak amal yang yatim duafa ini ada di sana, ditarik ke sini Pak nih. Pihak pengurus masjid telah melaporkan insiden ini ke Mapolsek Serang dengan melampirkan bukti rekaman CCTV. Hingga kini, pihak kepolisian masih melakukan pengejaran terhadap pelaku yang identitasnya sudah mulai teridentifikasi. Dari Serang, Banten, Tim Liputan, Berita Nasional TV. Itu palu yang digunakan, Pak? Iya, palu yang digunakan karena kita posisinya memang lagi bersih-bersih gitu. Ya, pemirsa, komplotan begal sadis terhadap seorang petugas pemadam kebakaran berhasil diringkus petugas Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Pusat. Polisi mengamankan para pelaku yang berada dalam satu kamar yang diduga akan menggelar pesta narkoba dari hasil penjualan sepeda motor rampasan. Ini siapa? Rohim. Siapa namamu? Rohim. 2 terduga pelaku begal petugas damkar tak berkutik saat diringkus petugas Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat di area parkir sebuah hotel di kawasan Pluit, Jakarta Utara.
Dari keterangan kedua terduga pelaku, petugas langsung mendatangi sebuah kamar hotel guna mencari para pelaku lainnya. Di dalam kamar yang sudah digerebek, petugas mendapati 6 orang wanita dan 5 pria. 3 diantaranya pelaku yang merupakan komplotan begal sadis seketika meronta dan berusaha melawan saat akan diringkus. Menurut Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat AKBP Robi Heri Saputra, mengungkapkan dari hasil pemeriksaan terhadap 7 pria dan 6 wanita, 4 diantaranya mengakui perbuatannya telah membegal petugas damkar di kawasan Gambir pada 2 April lalu. Sementara 2 pelaku lainnya hingga kini masih dalam pengejaran. Polisi menduga keberadaan 7 pria dan 6 wanita dalam satu kamar hotel akan menggelar pesta seks dan narkoba dari hasil penjualan sepeda motor rampasan. Kami dari Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat bekerjasama dengan Polsek Gambir, Polres Metro Jakarta Pusat, semalam mengamankan 7 laki-laki dan 6 perempuan yang diantaranya 4 terduga pelaku pembegalan petugas damkar ya, yang kejadiannya pada hari Kamis tanggal 2 April 2026. Ditangkap di mana mereka? Di salah satu hotel. Kebetulan dari informasi yang kita terima, mereka memang sedang melaksanakan seperti pesta ya dengan para saksi. Yang saat ini semuanya kami amankan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Pesta narkoba apa party seks? Kita belum tahu ya, mungkin pesta narkoba seperti ini. Tapi ada barang bukti narkoba yang diamankan? Barang buktinya tidak ada, nah, mungkin kita masih menunggu hasil cek urinnya. Ada yang diamankan, pelaku-pelaku utama itu yang terlibat itu ada berapa? Jadi ada 4 ya, yang sudah mengaku bahwa terlibat dalam kejadian yang ada di Gambir. Namun tidak menutup kemungkinan karena masih ada lagi yang belum kita amankan. Masih ada 2 orang keterangannya masih dalam pengejaran kita. Dijual kemana motornya, ada uangnya itu buat? Jadi mereka menggunakan uang untuk hasil penjualan dari apa yang mereka dapatkan dari begal itu untuk membeli barang-barang untuk pesta tersebut. Sementara petugas damkar yang menjadi korban pembegalan Bimo Margo Hutomo mengaku sangat berterima kasih kepada pihak kepolisian yang telah meringkus para pelaku. Korban berharap para pelaku yang telah membuat dirinya trauma itu dihukum berat agar bisa menciptakan efek jera. Saya mengucapkan terima kasih kepada Polres Jakarta Pusat yang telah menangkap para pelaku begal di Gambir. Harapannya seperti apa nih? Harapannya mungkin ke depannya semoga para pihak berwajib memberi hukuman tegas terukur agar para pelaku begal mendapatkan efek jera. Diberitakan sebelumnya seorang petugas damkar menjadi korban pembegalan komplotan pelaku di Jalan Kiai Haji Hasyim Hasyari, Gambir, Jakarta Pusat pada 2 April 2026 lalu. Usai menganiaya korban hingga babak belur, para pelaku kemudian merampas sepeda motor, 2 ponsel dan 1 smartwatch milik korban. Dari Jakarta, Rizwanto Ahmad, Berita Nasional TV. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita kali ini. Jangan lupa saksikan Berita Nasional Petang pada pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Saya Ajeng Tiara beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.